الله لن يحدث القيامة. نحن الآن في آخر زمان. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, seorang Dedi dari dua bocil, sebut saja John Statham. Itu kata teman saya si Caklut, yang sedang merintis karir di dunia per-youtuberan, supaya dibilang tongki youtuber. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari video sebelumnya berjudul Munafik 2, yang rilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Samsul Yusuf, dan pemerannya juga masih sama, masih Samsul Yusuf. Film ini bertema hantu supernatural, tapi jauh lebih menegangkan dari seri pertamanya dan membuat kita sangat penasaran akan kelanjutannya. Dan tanpa berlama-lama, karena voucher listrik saya sudah mau habis dan kuota saya sudah mau sekarat, kita langsung saja ke filmnya. Katakan all is well. Cerita masih berlatar belakang di kampung Durian Runtuh. Terlihat Adam yang sedang galau berada di gedung tua tempat lokasi terbunuhnya Maria. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah mainan dan langsung teringat kematian anak dan istrinya pada kecelakaan malam itu. Dan kalau mau tahu lebih jelas, boleh nonton seri pertamanya di deskripsi ya. Tiba-tiba ada hantu bocil yang mengambil mainan itu. Adam pun mengikutinya. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah lampu lalu mengambilnya dan lanjut mengikuti hantu bocil itu. Akhirnya hantu bocil itu berhenti dan menunjuk ke arah Adam. Dan tiba-tiba lampu yang semula dipegang berubah menjadi sebuah kepala. Di sini Adam kaget setelah melihat jasad Maria dan merasakan ada seseorang dari atas gedung. Ketika hendak ke atas, dia pun melihat tubuhnya sendiri yang sedang digantung. Akhirnya Adam terbangun sambil memegang Al-Quran. Setelah itu dia bersiap-siap mengambil wudhu dan langsung berangkat ke masjid. Islam bukan senang. Singkat cerita, kita diperlihatkan kedua orang tua Adam, yaitu Ato dan Opa. Di sini Opa merasa khawatir dengan Adam tentang peristiwa lama yang terjadi, karena banyak orang berperasaan dengki dan dendam kepada Adam. Scene berpindah di kampung sebelah. Kita diperkenalkan seorang wanita yang sabar, rajin, teguh, soleha, dan taat agama, bernama Sakinah, gak pakai mawaddah warahmah. Malam itu dia sedang merawat ayahnya karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh dan hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Ketika sedang makan malam, anaknya bernama Ina merasa bosan karena tiap hari makan itu terus. Dan langsung membanting piring itu dan mempertanyakan mengapa ibunya membawa Ina dan kakeknya tinggal di rumah tengah hutan. Sekarang kita semua terpaksa tinggal sini jauh daripada orang kampung. Jadi ini dikarenakan mereka harus jauh dari warga kampung karena ada masalah tertentu. Untuk lebih jelas kalian nonton sampai habis ya. Di saat yang sama terlihat seorang bapak-bapak bernama Abu Jah yang ini orangnya berada di antara bapak-bapak yang lain sedang menyiksa bapak-bapak dengan mengikatnya di sebuah batang kayu. Abu Jah ini bisa dibilang Firaunnya zaman now, dengan mengaku-ngaku kalau dia utusan Allah dan mengajarkan aliran sesat. Dia memaksa seluruh warga kampung untuk mengikuti ajarannya dan jika ada yang berani mengamfolnya, dia akan bernasib sama dengan bapak-bapak yang diikat itu. Tahu Rahman, kau nak bagi tahu Abu Jah munafik. Kau tu ajaran kami Rahman, atau kau akan terima nasib seperti mayat-mayat tu. Aku tak akan ikut ajaranku. Aku Keesokan harinya, Atuk bertemu dengan pria kampung sebelah bernama Azhar dan menanyakan kabar Imam Ali. Dia adalah ayah dari Sakinah. Dan Azhar pun menjelaskan kalau kampungnya sudah tidak seperti dulu lagi dan menyarankan untuk Atuk tidak usah berangkat ke sana. Terlihat Sakinah yang jalan sendirian didatangi oleh geng Abu Jah dan mengajak Sakinah untuk mengikuti ajarannya. Alhasil Sakinah menolak mentah-mentah dan dia tak akan berpaling dari Islam. tapi ilham dari Tuhan itu sampaikan. Kebenaran apa? Kau cuma bawa kesesatan. Malamnya Abu Jah mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk bersikir memuja syaitan agar dapat menyihir Imam Ali dari jauh hingga kerasukan. Di sini Sakinah sangat kebingungan sebab ayahnya yang seharusnya terbaring sakit malah hilang dari tempat tidurnya. Aina yang sendiri di kamarnya terbangun dan kaget ketika ranjangnya tiba-tiba bergerak dan ada hantu tepat di belakangnya. Aina pun berusaha kabur dan tiba-tiba
Akhirnya mereka keluar dari rumah dan pergi ke rumah Azhar. Siapa tu? Sakinah. Di sini Azhar menyuruh Sakinah untuk tetap tenang dan sabar karena dia memiliki kenalan yang sangat cocok untuk melawan sihir Abu Jah. Di tempat Adam yang sedang sendirian membaca buku, dia didatangi sesosok setan atau iblis yang berasal dari Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena bahasa yang dipakai bukan bahasa Melayu atau bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Boleh kalian dengar. Jawab saja pertanyaanku. Kenapa? Hidayah itu milik Allah Azza wa Jal. Dia akan beri hidayah kepada mereka. Ini, aku tahu. Kamu kesunyian. Tuhan dekat dengan kamu. Kita juga dekat. Ahli surga. Jangan terlalu yakin dulu kamu Adam. Perjalanan kamu masih jauh. Kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, Azhar tiba ke rumah Adam dan meminta tolong agar dapat mengobati Imam Ali. Karena hanya dia yang lebih berpengalaman untuk bisa mengobatinya. Tetapi permohonannya sangat dibantah oleh Opa karena takut nanti Adam kenapa-kenapa ketika melawan sihir Abu Jah. Beberapa saat kemudian, Adam menemui Opa lagi dan memohon agar mengizinkannya pergi mengobati Imam Ali. Akhirnya Adam pun diizinkan dengan syarat dia harus pulang malam ini. Singkat waktu, Adam dan lainnya tiba di rumah Sakinah. Mereka bingung karena tak ada yang menjawab salam dari rumah itu. Lalu tiba-tiba, Asman ditarik oleh sesuatu dari bawah rumah. Karena penasaran, Adam langsung masuk ke dalam rumah dan Azhar pergi mencari Asman. Di dalam akhirnya mereka bertemu dan Sakinah memberitahukan bahwa yang di dalam kamarnya sudah bukan ayahnya lagi. Sambil membaca doa, iblis itu pun muncul. Setelah beberapa saat, Adam masuk ke dalam kamar tapi tak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dan ayah Sakinah muncul tepat di belakang Adam. Dan terjadilah pertarungan antara Adam versus iblis yang merasuki ayah Sakinah. Setelah iblis itu kalah, ayahnya Sakinah dinyatakan telah meninggal, tapi tak sampai di situ. Ternyata iblis itu berpindah ke tubuh Sakinah dan memakan jasad ayahnya sendiri, lalu mengatakan kalau Raja Fir'aun yang kuat pun meminta pertolongan kepada iblis. Tak lama kemudian, iblis itu memukul-mukul lantai papan untuk keluar dari rumah dan kabur menuju ke hutan. Rasulullah nasukan ayahku. Fitnatuhu hiya akbaru fitan. Arba'in yawman sawfa taharijun di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Setan kafirlah kamu sekalian. Akhirnya Sakinah tersadar dan kembali ke rumahnya. Di sini Adam mengatakan kalau ayahnya sudah lama meninggal, tetapi ada iblis yang merasuki tubuh ayahnya. Karena walaupun manusia sudah tak ada ruh, jin atau setan masih bisa masuk lewat saluran darah. Singkat cerita, Adam sudah mau balik ke kampungnya, tapi ketika di kapal mereka didatangi oleh geng Abu Jah. Sebelum itu ada perdebatan antara mereka berdua yang membuat Abu Jah makin kesal dengan perkataan Adam dan mengancamnya agar jangan lagi berani-berani untuk datang ke kampung ini. Di perjalanan pulang, Adam merasa aneh pada dirinya. Badannya tiba-tiba panas dan batuk tak kunjung berhenti. Padahal sebelumnya dia tak pernah seperti ini ketika mengobati seseorang. Seketika Adam kaget karena Asman dan Azhar tiba-tiba menghilang. Dan kembali didatangi hantu yang sebelumnya bertamu di rumahnya. Aku mampu menolongmu. Kaulah yang memerlukan pertolongan. Kaulah yang sakit, wahai. Kaulah golongan orang munafik. Tak lama kemudian ada suara dari bawah kapal yang memanggil namanya. Dan tiba-tiba akhirnya Adam terbangun dan sadar dia sudah berada di rumahnya. Semuanya dah selesai. Sekarang ini kau kena berehat. Malamnya Adam terbangun karena batuknya tak kunjung berhenti. Tiba-tiba ada sepasang kelabang yang keluar dari dalam mulutnya. Tanpa disadari, Abu Jah muncul dari belakang dan ada sesosok iblis yang langsung mencekik Adam hingga terpental ke dinding. Atuk dan Opa langsung mengecek apa yang terjadi, tapi tak ada siapa-siapa. Asman juga mengatakan kalau Adam tak ada di kamarnya. Akhirnya Atuk dan Asman mencari Adam di luar dan meninggalkan Opa sendirian di dalam rumah. Tak lama kemudian, salah satu pintu di dalam rumah bergerak dengan sendirinya.
dan Opa mencoba menutup kembali pintu itu. Di saat Opa masih sadar, dia berusaha bangkit dan tiba-tiba kaget karena melihat sesuatu. Singkat cerita, Sakinah dan Aina berusaha menjauh dari Abuja dengan bersembunyi di dalam goa. Ketika terbangun, Aina bertingkah aneh dan mencoba keluar dari goa. Sakinah pun mengikutinya sampai ke dalam hutan. Setelah ketemu, dia langsung meminta maaf dan memeluk Aina. Tak lama kemudian, Aina satunya lagi datang. Tanpa disadari, ternyata yang dia peluk adalah sosok iblis yang menyerupai Aina. Mereka pun berusaha kabur dan kembali ke dalam goa. Tapi tiba-tiba komplotan Dajjal muncul lagi, entah dari mana dia tahu. Mereka pun berlari keluar dan berusaha sembunyi ke dalam hutan. Ketika baru saja selamat dari komplotan Dajjal, ternyata sudah COD-an sama Abuja. Di sini Sakinah mencoba melawan komplotan itu demi melindungi anaknya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan benar-benar disiksa oleh komplotan itu. Akhirnya mereka dibawa dan diseret ke markas Abuja dan memaksa untuk menjadi pengikutnya. Tetapi Sakinah yang taat agama tetap menolak dan membantah perintah Abuja. Jadi sebagai sanksi, dia pun menghalalkan siapapun pengikutnya untuk bercocok tanam dengan Sakinah. Beberapa saat kemudian, Abuja meminta satu hal kepada Sakinah untuk memfitnah Adam, bahwa dia telah memperkosanya, dan mengancam jika tidak melakukannya, dia akan membunuh anaknya. Scene berpindah di mana Adam kembali ke gedung tua tempat Maria terbunuh, dan bertemu dengan bayangannya sendiri. Ada sedikit perdebatan yang membuat Adam merasa kesal. Tiba-tiba bayangan itu berubah wujud menjadi iblis dan mendorong Adam ke sungai. Akhirnya Ratu Iblis muncul dan mencoba mempengaruhi pikiran Adam. Setelah itu dia menyuruh Adam cepat pulang, sebab orang yang paling dia sayang sedang bertemu dengan malaikat Israel. Dan membela agamamu. Kenapa kau takut mengakuinya? Ada sesuatu yang besar sedang menantimu. Kita lihat saja. Pulanglah cepat, Adam. Orang yang paling kau sayangi sedang bertemu dengan malaikat Israel. Apa kau dapat dengan aku? Ketika sampai di rumah, Adam mencari ibunya ke sana kemari dan tak ada yang mau menjawabnya, karena sudah merasa kesal ataupun memberitahukan bahwa Opa sudah meninggal. Adam sangat kesal bercampur sedih karena orang yang paling dia sayangi sudah tiada. Dia pun depresi dan sudah tidak sanggup menghadapi cobaannya. Karena sebenarnya yang membunuh ibunya adalah dirinya sendiri pada saat dia disihir oleh Abuja. Tetapi Atu tetap memberi semangat agar Adam optimis dan mencari petunjuk dalam jiwanya untuk kembali melawan Abuja. Karena dukungan Atu atas izin Allah, akhirnya Adam kembali ke kampung sebelah untuk menuntaskan masalahnya dengan Abuja. Singkat cerita, Adam sudah tiba di kampung itu dan berdakwah kepada seluruh warga, lalu menyatakan kalau Abuja menyebarkan aliran sesat. Berita itu sampai ke telinga Abuja dan langsung OTW ke tempat itu. Mereka beradu ilmu tentang bagaimana sejarah agama Islam, Al-Quran dan Hadis, tapi seperti yang kita ketahui bahwa Abuja hanya asal-asalan mengenai ilmu agama Islam. Adam yang merasa benar tidak memperdulikan perkataan Abuja dan langsung pergi dari tempat itu. Ketika mau balik, mereka ternyata diikuti oleh geng dari Abuja. Di sini Asar kabur karena tak mau berurusan dengan Abuja. Tak lama kemudian, Adam dipukul dan ditangkap oleh mereka dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata dia dikurung di dalam sebuah peti beserta mayatnya. Adam hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Tak lama kemudian, akhirnya petinya hancur lalu dia pun berhasil keluar. Seketika Adam kaget karena ruangan tempat dia dikurung ternyata banyak mayat yang sudah membusuk, termasuk salah satu mayat yang telah dibakar pada scan awal tadi. Tak sampai di situ, ternyata tempat itu dijaga oleh iblis super dan langsung menangkap Adam. Beberapa saat kemudian, Azhar yang telah melihat kejadian itu langsung melaporkannya kepada Atu bahwa Adam ditangkap oleh geng Abuja. Panik bercampur takut, tanpa pikir panjang, Atu meminta Asman lapor polisi dan langsung berangkat ke tempat kejadian itu untuk mencari Adam. Ketika sudah sampai di tempat, mereka mulai berpencar untuk mencari Adam. Tak lama kemudian, Atu bertemu dengan Adam dalam kondisi sudah dirasuki oleh iblis yang sebelumnya menangkap Adam. لعنك الله ورسوله حتى العاهرة أن يفارق كل مسلم الهرب بينها. بالله توكل.
لديك الموت معرفته عن القرى. Akhirnya Adam tersadar dan berhasil diobati oleh Azar. Atau meminta tolong kepada Azar untuk memanggil temannya, lalu kabur dari tempat itu. Sebelum dia keluar, ternyata Abuja sudah berjaga di balik kegelapan dan langsung menusuk leher Azar hingga tewas. Adam pun diseret keluar. Ke depan seluruh warga kampung, terlihat Sakinah yang tak bisa berbuat apa-apa demi keselamatan anaknya, dia pun memfitnah Adam bahwa Adam telah mengambil kesempatan dengan mengatasnamakan agama. Tapi warga masih belum percaya jika belum melihat bukti, dan hal yang tak terduga terjadi. Asman sahabatnya sendiri tiba-tiba muncul dan menambah-nambah fitnah Adam. Atu yang mendengarnya sangat marah dan tak terima perkataan Asman. Lalu mereka pun disiksa sampai tak sanggup berdiri. Sebelum mereka dibawa, Asman memberitahukan suatu rahasia bahwa sebenarnya yang membunuh Maria di gedung tua itu adalah Asman. Sebab dia takut kalau rahasianya dengan Pak Usman terbongkar. Akhirnya Adam dibawa dan diseret untuk dihukum mati. Di perjalanan, Adam tetap mencoba menyadarkan Abuja dan seluruh pengikutnya untuk bertobat dan jangan mengikuti aliran setan. Karena Abuja yang tak tahan dengan ocehan Adam langsung mengambil batu dan menghantam kaki Adam hingga tak bisa bergerak. Lalu lanjut menyeret Adam. Yang kau sembah akan jadi musuh kau sendiri. Manusia macam kau, Allah tak akan terima lagi doa. Sampai tiba di markasnya, Adam langsung digantung dan disaksikan oleh seluruh pengikutnya. Tetapi siksaan seberat apapun yang dialaminya, dia tak akan berpaling dari Islam. Tafsir dan takwil ayat-ayat Tuhan suka hati kau, Adam. Aku mengandung nyonya aku karena mereka musuh-musuh Islam. Nyonya sendirian begini, ya Allah. Terlihat Sakinah mencoba untuk menyelamatkan Adam, tapi langsung dibunuh oleh Abuja. Asman yang melihat peristiwa itu sedih dan merasa menyesal. Mengingat Adam adalah orang yang paling dekat dengannya dan menyemangatinya untuk tetap menjaga imannya. Aku lebih keramat dan suci dari kau, bukan Nabi atau Rasul. Beberapa saat kemudian, Abuja yang mengoceh-ngoceh terkaget karena tiba-tiba ada petir yang mengakibatkan tanah menjadi gempa. Membuat Abuja dan seluruh pengikutnya jadi ketakutan. Asap pun diturunkan oleh Allah saat itu juga, yang membuat Umar terbakar dan Abuja ketimpa batu yang besar. Akhirnya Abuja dan gengnya tewas malam itu juga. Atu yang sudah selamat langsung menolong Adam. Dan dalam kondisi yang sudah sekarat, Adam berusaha melihat jasad Abuja dan menerangkan kalau inilah Firaun zaman now. Dan memohon kepada Allah untuk memaafkan seluruh umatnya, dan film pun habis. Bagaimana filmnya? Lebih menegangkan bukan? Di sinilah kita bisa melihat contoh sosok Firaun yang memiliki sikap sombong, angkuh, dan mendustakan Allah. Karena bantuan iblis yang dia ikuti, jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyebarkan aliran sesat. Jadi ilmu yang bisa kita petik dari film ini, kuatkan iman, bertakwa, dan percayalah hanya kepada Allah. Karena tiada pertolongan yang lebih baik melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika ada hal yang harus dibahas, boleh komen di bawah. Dan jika tertarik untuk mengikuti video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya dan kalian tentunya. Terima kasih, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan all is well.